Kita tidak melihat ini sebenarnya persoalan hukum, tapi kita lihat ini ada persoalan besar yang menyangkut bukan hanya terkait dengan yang sudah terjadi ini, tapi yang kita waspadai adalah yang bakal terjadi di ke depan. Kemerosotan moral itu terjadi kenapa? Karena kita melecehkan pendidikan, menyederhanakan persoalan pendidikan. Kasus bullying yang muncul itu hanya seperti gunung es, kecil yang tampak. Jadi, tapi justru yang di bawah itu sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, sebuah obrolan yang masing-masing semua dalam forum ini punya hak yang sama untuk bicara. Jadi tidak ada host, tidak ada moderator di sini, semua adalah narasumber. Kira-kira seperti itu. Dan seperti biasa kita ada di Edme Cafe di Jalan Pramuka, Semanda, Banjarmasin. Dalam sepekan ini ada hal yang kemudian mengagetkan kita, menyentakkan kita ketika bicara soal bagaimana dunia pendidikan di Kalimantan Selatan, di mana ada kasus kekerasan atau yang kemudian dalam bahasa di publik hari ini bisa di sejumlah media adalah bagaimana kasus penusukan yang terjadi yang dilakukan oleh dan terhadap siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kita akan bahas itu kali ini ketika dalam seminggu ini ada banyak tanggapan, mulai dari bagaimana tanggapan dari Dinas Pendidikan, kemudian DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Komisi 4 yang salah satunya membidangi soal Kesra dan pendidikan. Kita akan bahas kali ini bagaimana sesungguhnya kita ingin mendudukkan persoalan ini. Ini menjadi penting agar ini ingin menjadi sebuah peristiwa terakhir yang tidak boleh terulang lagi di dalam dunia pendidikan kita di Kalimantan Selatan. Seperti biasa ada Pak Prof. Hadi Mujian. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Kemudian juga ada Bang Subhan Sarip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kita hari ini ada di edisi agak lengkap. Ya. Jadi kemudian ada juga Kanda Fahrianur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Kita dengan semangat tetap kita supaya tetap orientasi kita membangun, mencerdaskan pemirsa kita. Karena setidaknya inilah cara kita untuk kita bertemu, cara kita untuk merawat pikiran dan kontribusi kita untuk bagaimana pikiran soal Kalimantan Selatan, Banjarmasin, soal isu-isu yang berkembang. Betul. Dan cara kita makan lempeng yang makan lempeng. Dan ini hanya ada di Edme Cafe. Lempeng. Di ujung ada Bung Dani dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, walaupun sakit hati dan prihatin dan berduka. Ya gimana lagi lah dunia pendidikan sakit hati ya. Nah itu yang akan kita diskusikan hari ini kan, dan tentu kan Dani sebagai seorang kalau dibandingkan kami yang di barisan sini ini kan masih stok baru. Pertama saya ke Pak Prof. Pak Prof, kan di minggu-minggu ini diskusi pemberitaan soal kasus penusukan yang terjadi di SMA Negeri 7 berkembang luar biasa. Awalnya misalnya dilatar belakangi dugaannya adalah kasus bullying terhadap pelaku yang dilakukan oleh korban. Tetapi kan dalam perjalanan selang beberapa waktu kemudian itu kan dibantah oleh orang tua korban. Pada sisi yang lain DPRD sudah bersikap. Artinya kan terlepas dari segala apapun kita apresiasi DPRD sigap menyikapi ini dengan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Pak Prof, kalau kita lihat persoalan ini sesungguhnya dalam perspektif atau dalam sudut pandang seorang Pak Prof bagaimana? Ya, kalau dari sudut hukum lah, hukum itu Lempengnya habis. mengungkap fakta yang ada nampak gitu kan. Jadi peristiwa penusukan, kemudian akibatnya, kemudian dilihat proses kejiwaan pada saat penusukan. Nah, jadi sampai situ kalau ingin mengungkap lebih jauh, itu ada ilmu lain. Jadi
hukum hanya ingin mengungkap apakah betul dia pelakunya, apakah dia dengan sengaja, soalnya karena dibully atau karena itu tidak termasuk. Nah, misalnya dia emosi kan, itu tidak termasuk kan dalam kajian hukum. Nah, ya apakah dia sengaja membawa senjata dari apa? Kesengajaan itu kan bisa dilihat senjata sudah ada, ya, dan seterusnya kan. Nah itu. Nah kemudian esensi peristiwa ini sebetulnya adalah ini soal perilaku, soal perilaku. Jadi ada kemerosotan perilaku. Jangan dikatakan soal biasa ini. Kan beberapa puluh tahun kan belum pernah terjadi kan. Jangan soal biasa. Misalnya disebut ini hanya kenakalan, kenakalan remaja. Juga bukan. Kasus luar biasa. Bukan, kenakalan remaja itu kan banyak remaja yang nakal. Ini kan satu orang. Nah, jadi ada kemerosotan. Ini lonceng lah. Tanda artinya kan. Tanda bahwa ada sesuatu yang keliru dalam pendidikan di Kasar. Dan jangan ditangani dengan benda-benda alat-alat macam-macam. Jadi yang kita tangani kemerosotan moral itu terjadi kenapa? Karena kita melecehkan pendidikan, menyederhanakan persoalan pendidikan. Nah, saya tadi mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara, persyaratan itu harus ditaati. Selama ini kan kita berapa kali teriak-teriak, baik dinas pendidikan maupun Komisi 4. Nah, tidak perhatian. Nah, di sini masalahnya. Jadi jangan menyederhanakan masalah. Lalu ketika ada masalah, lalu dengan metadetektor, itu membendakan manusia. Soal perilaku jangan dibendakan. Nah, jadi yang lucunya seragam lagi apa? Kor gitu kan, kor tuh sama antara dinas pendidikan Komisi 4 seragam. Bahwa ini itu membendakan manusia. Ini terjadi kemerosotan moral, perilaku. Nah itu yang perlu kita didik. Gimana masalahnya? Prof, artinya kalau ulasan Prof seperti itu kan kita tidak hanya bicara soal dari sisi hukum yang tadi misalnya kita di awal bahaskan pidananya saja kan, proses kan itu seperti itu. Kalau pidana kan hanya melihat peristiwanya, kemudian dia sengaja atau tidak membawa alatnya, kan hanya itu. Kemudian ada korbannya apa, korbannya menjadi apa, kan hanya di situ. Tapi kalau kemudian menurut ke belakang sebabnya karena apa, ada kemerosotan dan segala macam, artinya kan ada sesuatu yang harus kita evaluasi dengan terhadap institusi pendidikannya kan. Ini analisis sosial. Sosial pendidikan ya. Nah, jadi kita ini kan sekolah itu dididik ya. Orang tua mempercayakan ke sekolah itu mendidik supaya anak pintar. Nggak ada supaya jadi meninggal. Dia pagi-pagi sudah berangkat, dia kan ke sekolah. Nah, dia dengan harapan anaknya jadi pintar. Gitu kan? Tahu-tahu pada hari itu dia terima berita anaknya meninggal ditusuk di dalam sekolah. Itu ironis sekali. Tragedi pendidikan. Ini tragedi. Banyak kejadian itu di luar sekolah. Di dalam kelas ini. Di dalam kelas. Yang masih dalam pengawasan. Nah, di dalam pengawasan. Jadi ini menjadi noda besar bagi dunia pendidikan kita. Iya, tragedi besar. Jangan sederhanakan masalah. Pakai metadetektor. Ini membendakan manusia kalian. Ya itu masalahnya. Oke, ini menarik. Sekarang saya bergeser ke Bang Subhan. Emosi maaf. Tapi ini kan letupan yang sampaikan Prof Hadin kan untuk memancing kita kemudian bahwa kita membahasnya kan tidak dalam konteks hanya biasa di luarnya saja kan, tapi kita ingin ini kita bahas sampai ke dalam. Apa sih yang melatar belakanginya misalnya? Kalau dalam pidana kan kita kata Prof kan tidak membahas tidak bicara soal motifnya apa, apakah dia ada pembulian atau tidak kan tidak masuk ke situ kan Pak Prof. Nah sekarang kalaupun misalnya itu terjadi, walaupun belum tentu dibantahkan, tapi kan kalau kita bicara soal bully itu bukan hal baru kan di dalam dunia pendidikan kita. Kan sejujurnya gini Bang, kan di forum ngopi ini kan semua kita adalah punya hak yang sama untuk bicara. Tidak ada menceritakan kan tidak ada istilah sebenarnya host moderator itu kan tidak ada. Ulun saya pribadi kalau bicara bully ini kan agak subjektif Bang. Karena saya adalah orang tua yang pernah anaknya menjadi korban bullying.
Dan pengalaman ketika ini dilaporkan ke pihak sekolah kan jawabannya, itu kan biasa. Ya, mendidik mendidik mental. mental. Nah, oh iya kalau seperti itu nanti akan coba kami telusuri. Kan hanya seperti itu. Padahal kita ingin ini kan diusut. Nah, boleh jadi ketika misalnya itu tidak diusut, bisa jadi akan bermasalah sama seperti ini misalnya, Bang Subhan. Jadi mungkin pertama Bang Masidi, kita kan menyampaikan turut berduka kepada mungkin orang tua korban, kemudian kepada orang tua yang melakukan, kita turut prihatin. Tapi secara prinsip kan sebenarnya ini kan bukan persoalan yang ujuk-ujuk terjadi nih. Ini kan persoalan ini sebenarnya muncul akibat dari proses yang telah lalu, yang mungkin menyebabkan akhirnya pada saat ini meledak. Jadi tadi seperti yang sampaikan Barang Sidi mengenai bagaimana bullying itu sebenarnya sejak dulu, kita dulu waktu sekolah pun terjadi seperti itu, tapi tidak sampai separah yang seperti puncaknya pada saat yang terjadi di salah satu SMA di Banjarmasin. SMA ngetop loh ini. Iya, SMA ngetop lah. Nah, mungkin kita melihat bahwa ini kan sebenarnya persoalan pendidikan ini kan di samping pendidikan yang sifatnya formil seperti di sekolah, tapi ada pendidikan yang sifatnya informal. Nah, kita harus melihat ini secara komprehensif. Kita kan melihat jangan-jangan ini kan terjadi perubahan perilaku sebenarnya. Jadi perilaku yang dulu misalnya memang sudah ada, tapi kemudian dibiarkan itu terus terjadi, akhirnya berdampaklah seperti saat ini. Nah, apalagi kalau saya melihat kasus yang kita mendapat informasi dari media itu kan bahwa si pelaku ini kan sebenarnya satu sekolah mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA. Nah, ini memang kalau mau menyelesaikan masalah ini, jadi menyelesaikan masalah bukan hanya persoalan antara keluarga yang korban dan yang menjadi ini ya, tapi melihat persoalan ini supaya bisa menjadi langkah ke depannya untuk mengatasi seperti apa, maka kita harus menelusuri sebenarnya mulai dari SD, SMP ke SMA itu apa sih yang terjadi di antara si pelaku ini. Nah, apakah memang ada indikasi dia mungkin tanda kutip tertekan akibat misalnya sebuah proses yang dilakukan oleh kawan-kawannya sehingga membuat dia berubah perilakunya. Nah, sehingga pada saat titik tertentu di SMA inilah puncaknya terjadi. Nah, mestinya yang dilakukan itu adalah ini. Ini yang paling penting, Pak, agar kita bisa tahu bahwa ternyata persoalan yang kekerasan tanda kutip ini tadi ini merupakan sebuah proses yang sudah berjalan lama sehingga puncaknya akhirnya yang si bersangkutan tidak perlu bisa lagi menahan beban seperti ini. Nah, mungkin kalau kita semua nih, sebenarnya kita semua kalau pernah sekolah ya, jadi di sekolah itu sebenarnya banyak terjadi pembiaran terhadap perilaku-perilaku yang mengarah ke arah situ. Jadi misalnya dulu kan pernah kita istilahnya posma. Ya. Nah, bagaimana kemudian saat ini apa istilahnya? MPLS segala macam. Pengenalan itu kan biasanya kan yang banyak berperan itu adalah siswa-siswa senior. Kemudian mereka dipercaya sekolah untuk mengontrol atau membina atau apapun itu terhadap siswa juniornya. Nah, di sini biasanya ada kemungkinan muncul mengaktualisasikan diri dari yang senior. Jadi mereka ingin menunjukkan bahwa mereka ini adalah yang lebih senior, lebih kuat, kemudian lebih hebat segala macam. Jadi akhirnya si junior ini dijadikan alat untuk mereka menumpahkan kekuatannya atau apapun itu. Nah, kemudian kan ini kan kalau kita melihat, kita kan beberapa tahun lalu juga pernah kasus kan di mana di APDN kalau tidak salah. Ya, di sekolah kedinasan. Di sekolah kedinasan bagaimana dengan semudahnya menerjang, memukul segala macam, bahkan pernah ada kalau tidak salah ada sampai juga kematian. Ini kan contoh-contoh yang sebenarnya di dalam pendidikan yang menurut kita terabaikan, apalagi kalau kita misalnya bicara tadi persoalan yang saya kebetulan pernah juga anak mengalami yang sama seperti Bang Rasidin dan Naba itu. Nah, kami datanglah ke salah satu sekolah yang ini. Lalu pada saat kita sampaikan itu, yang dijawab itu mereka apa? Ini kan nggak apa-apa, Pak. Ini kan bagian dari melatih mental untuk melatih anak ini supaya bisa lebih kuat menghadapi. Padahal mereka tidak sadar sebenarnya bahwa setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda dalam melihat persoalan. Nah, inilah akhirnya karena ini dianggap biasa-biasa saja, terkumpullah ini. Nah, kemudian juga harus hati-hati sebenarnya sekolah itu. Jadi kita ini kan banyak prihatin sebenarnya melihat model-model sekarang ini ya, walaupun mungkin kita tidak pernah membuktikan secara nyata,
Tapi ada kecenderungan biasanya sekolah-sekolah yang unggul itu selalu dimasuki oleh orang-orang yang misalnya orang-orang yang kuat dalam segi finansial, Elit. orang-orang yang misalnya mampu dari segi kekuasaan. Jadi artinya anak-anak pejabat, anak orang berduit segala macam itu rata-rata mendominasi. Nah inilah sebenarnya yang harus dicermati, harus ada sebenarnya proses di situ, mungkin apalah istilahnya psikotes ya, psikotes artinya mereka harus diteliti dulu yang masuk ini, karena di sini arogansi itu kadang-kadang si anak ini bisa saja misalnya merasa bahwa aku anaknya ini, aku punya ini, nah ini punya kecenderungan akhirnya akan bertindak semena-mena terhadap yang di bawahnya, terhadap mungkin yang anak-anak orang biasa segala macam. Ini gejala ini sering muncul. Dan bukan hanya di tingkat sekolah, bahkan di perguruan tinggi itu juga muncul. Ada kelompok-kelompok yang misalnya ini kaum yang ngegeng, akhirnya seperti itu. Nah, geng-geng inilah yang akhirnya membuat yang mana yang lemah itu akan diintimidasi, akan dijadikan mereka sebagai misalnya ya kalau bahasa apanya dalam geng itu mungkin pembantunya disuruh ke sana kemari segala macam. Suruhannya. Nah, ini yang harus kita ungkap. Nah makanya kembali ke kasus itu tadi, ini memang harus hati-hati. Kemudian yang pertama harus kita lihat bukan persoalan sederhana, harus digalilah tadi mulai kenapa sih misalnya karena ini satu sekolah, mulai dari SD, kemudian SMP, SMA. Mestinya kan kalau mereka satu sekolah itu kan keakraban itu semakin muncul. Tapi yang terjadi kan kelihatannya kan ada hal-hal tertentu yang kita tidak tahu apa itu sebabnya. Nah ini yang perlu lebih diungkap. Jadi tidak hanya tadi melihat faktor kriminalitas atau hukumnya. Hanya peristiwa di hari itu nggak bisa. Ya nggak bisa. Jadi kita tidak melihat ini sebenarnya persoalan hukum, tapi kita lihat ini ada persoalan besar yang menyangkut bukan hanya terkait dengan yang sudah terjadi ini, tapi yang kita waspadai adalah yang bakal terjadi di kedepannya. Artinya itu pelajaran penting yang harus kita ambil dari peristiwa ini. Bahwa dengan kita ngopi hari ini, kita betul Bang, kita sepakat bahwa kekerasan itu kita menolak. Apa yang dilakukan oleh pelaku kita tolak itu. Tetapi apa yang menjadi alasan pelaku untuk melakukan kan juga harus kita telusuri. Tapi kekerasan itu orang sendiri harus dicatat juga. Penyebabnya itu bukan hanya kita mengajarkan kekerasan kepada generasi secara langsung, misalnya kita ajarkan anak berantem atau apa, tapi sikap perilaku kita otoriter terhadap misalnya kita misalnya memasukkan anak sekolah di situ, pokoknya dengan kekuatan dan kekuasaan kami orang tua anak kami pasti bisa masuk situ. Itu salah satu bibit yang menyebabkan munculnya otoriter itu. Makanya kalau ini kita buka, misalnya kita buka betul, kita evaluasi tadi disampaikan Pak Prof, misalnya ada soal pemicunya apa segala macam, kemudian jangan-jangan nanti akan merembet yang tadi disinggung Suban misalnya. Bagaimana di PPDB-nya, di konteks peserta didiknya seperti apa? Apakah kemudian menggunakan jalur kuasa dan segala macam? Kan itu juga harus kita lihat. Sekarang kita ke Kanda Fahri, karena kita kan ingin sekali lagi, ini peristiwa terakhir yang tidak boleh terulang. Ini kan kalau tadi Dani bilang kita sakit hati, kita sedih, kita kecewa. Ini kan luapan perasaan yang sesungguhnya kita sama, memiliki perasaan yang sama. Tidak boleh di dunia pendidikan itu ada peristiwa semacam ini. Nah, untuk mengakhiri itu sekali lagi kita kan harus buka apa akar masalahnya, kemudian bagaimana menyelesaikannya. Apakah betul hanya dengan sekedar memperpanjang MPLS dari 3 hari menjadi 1 minggu? Apakah betul hanya dengan menggunakan metal detektor misalnya? Apakah hanya segitunya untuk kita menyelesaikan? Nah, ini kan dalam perspektif, dalam sudut pandang seorang Kanda Fahri seperti apa? Ya, terima kasih Dinda Kasidi. Begini, pendidikan itu kan tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tujuan pendidikan itu sekali lagi mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah melalui instrumen pendidikan. Nah, pendidikan itu kemudian diberi lagi beberapa tingkatan. Dari tingkatan sekolah TK atau PAUD sampai ke perguruan tinggi. Nah, itu pendidikan. Nah, di dalam proses pendidikan ini tentu upaya-upaya yang pertama dilakukan adalah transfer of knowledge. Transfer of knowledge atau mentransfer pengetahuan itu dalam rangka untuk peningkatan sumber daya manusia. Nah, profesional
kemudian berwawasan. Nah, itu kan. Tetapi bagaimana pendidikan itu juga Buahnya masang namanya. membangun karakter, Masang lempeng juga. karakter yang baik dan positif. Jadi tidak sekedar knowledge-nya ya, pengetahuannya saja. Tidak cukup hanya knowledge. Makanya di tingkat pendidikan dasar dan menengah itu adalah tempat untuk proses penggemblingan. Penggemblingan bagaimana membangun pengetahuan dan bagaimana membangun karakter. Ini yang disebut dengan mendidik. Mengajar dan mendidik tentu berbeda. Mengajar itu hanya sifatnya mentransfer, mendidik itu sifatnya membangun karakter. Nah, mendidik dan mengajar itu membutuhkan apa? Saya bilang sama teman-teman, di sini ruang kita, ruang kosong. Ruang kosongnya di mana? Di komunikasi. Bagaimana antara murid dengan murid itu berkomunikasi, bagaimana murid dengan guru itu berkomunikasi, dan bagaimana murid dengan orang tua itu berkomunikasi, kemudian bagaimana orang tua dengan guru itu berkomunikasi. Ya, nah, link-link seperti ini, jejaring seperti ini, idealnya terbentuk di dalam skema pendidikan kita. Jadi pendidikan itu bukan sekedar tanggung jawab guru, tetapi juga tanggung jawab orang tua. Nah, kalau kita amati dari kasus yang ada misalnya, berarti ketika siswa ini melakukan suatu perbuatan yang keliru, itu dilakukan di sekolah, maka itu adalah dia saat itu berposisi sebagai warga sekolah. Karena dia berposisi sebagai warga sekolah, maka tanggung jawab sekolah itu ada. Beda kalau seandainya ini dilakukan di luar sekolah. Artinya ini dia memposisikan diri sebagai warga masyarakat. Nah, ya. Nah, di sini yang harus kita cari benang merahnya. Nah, lalu apa? Para pendidik, ya, para pendidik itu idealnya mampu berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik itu bukan hanya ucapan, bukan hanya orang, tetapi membaca tanda-tanda apakah akan ada potensi kekerasan di sekolah, apakah anak-anak di sekolah ini adalah siswa-siswa yang bahagia, atau apakah di sekolah ini siswa-siswa yang dalam kondisi tertekan. Artinya jalinannya lebih erat. Betul. Tidak hanya sekedar tadi hanya mengajar. Jadi tertekan itu bisa tertekan oleh mata pelajaran yang tentu dengan karakteristik guru tertentu misalnya. Ada kan guru yang gerak gitu kan ya. Nah, ditakuti. Nah, kemudian ada juga yang friendly, senang. Nah, jadi suasana, makanya saya lebih setuju dengan suasana belajar itu dengan hati yang gembira gitu ya. Kenapa? Karena itu akan terbangun komunikasi yang intensif. Ya. Nah, selain itu juga ya, kita seorang pendidik misalnya, itu bisa dong memahami, anakku ini bahagia nggak nih? Kelihatannya kok tidak bahagia ya. Lalu kita dekati, ya. Apakah itu hanya tugas guru BP? Tentu tidak. Kemampuan pembekalan komunikasi pendidikan itu idealnya diberikan. Ya. Nah, tentu tidak hanya tanggung jawab guru BP, di mana guru BP itu memiliki keterbatasan dalam hal melakukan pengawasan. Tetapi guru-guru yang lain juga bisa terlibat dengan baik, ya, dengan baik. Nah, kalau memiliki kemampuan dalam membaca
tanda-tanda yang ada. Nah, yang saya khawatirkan adalah kasus bullying, ya. Kasus bullying yang muncul itu hanya seperti gunung es, kecil yang tampak. Jadi, tapi justru yang di bawah itu sangat besar. Menunggu waktunya terungkap, gitu kan. Nah, bullying ini kan kadang tabu untuk diungkapkan, gitu ya. Anak tuh tidak berani untuk membangun komunikasi secara terbuka dengan orang tuanya, atau dengan lingkungannya, atau dengan orang-orang yang dia percayai. Agak sulit. Dia tidak berani untuk bicara. Iya, apalagi dalam kondisi-kondisi ada tekanan-tekanan atau intimidasi-intimidasi dari orang yang lebih kuat dari dia. Karena artinya dalam situasi ini sesungguhnya mengingatkan kita untuk sama-sama untuk koreksi. Orang tua juga mengkoreksi apa yang kemudian dia lakukan dengan anak-anaknya. Sekolah melakukan koreksi terhadap tugas dan tanggung jawab dia. Termasuk tadi, kalau di luar circle itu kan bagaimana dinas pendidikan, bagaimana DPRD. Kita harus sama-sama melihat ini kan. Nah, makanya itu saya pikir perlu ada regulasi yang mengatur, ya. Jadi tidak ada lagi sekolah yang kelebihan siswa. Nah, kelebihan. Jadi batasi saja sekolah ini dengan kapasitas jumlah guru sekian hanya akan menerima siswa sekian. Kemudian kan ada lagi sekolah yang lain. Ya, dengan begitu over kapasitas, klasikalnya juga bisa lebih terawasi. Nah, tentu ini harus tidak bisa serta-merta, harus ada regulasi yang memayungi, dan regulasi yang memayungi itu pun harus dilaksanakan secara konsisten. Jadi konsisten itu termasuk juga di dalam pelaksanaannya. Kalau regulasinya bagus tetapi pelaksanaannya biarin aja lah, nunggu ada orang yang memviralkan, kan tidak bagus kalau begitu. Ini namanya tidak konsisten. Ujung-ujungnya menimbulkan persoalan di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Nah, lalu untuk selain itu, untuk menjaga konsistensi ini juga ruang pengawasan itu dibuka lebar. Saya berharap yang namanya pengawasan itu kan teman-teman media juga berhak untuk melakukan pengawasan, berhak untuk melakukan penelusuran, berhak untuk mencari informasi-informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh publik. Selain itu juga ada lembaga yang independen. Lembaga independen inilah yang kemudian bisa melakukan pengawasan terhadap dunia pendidikan. Nah, apakah dunia independen ini terdiri atas, misalnya kalau kata-kata institusi, ada PGRI misalnya, atau terdiri atas PGRI, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian siapa-siapalah, akademisi atau apa, yang bisa terlibat di dalam itu. Nah, kalau di penyiaran kan ada komisi penyiaran juga. Ini perlu ada komisi pendidikan misalnya. Nah, komisi pendidikan yang punya kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pendidikan. Kalau kita bicara soal pengawasan, apakah ada misalnya kalau penyiaran kan ada komisi penyiaran misalnya, kita akan nanti ke Pak Prof. Kan ada yang namanya Dewan Pendidikan. Apakah kemudian ada relasi di situ? Tapi sebelum ke Prof kan saya ingin ke Dani dulu. Dan ini menyambung sampaikan Bang Pari misalnya. Tadi kan memang kalau kita bicara soal bagaimana misalnya daya tampung sekolah, tidak boleh sekolah itu banyak murid menumpuk di situ sampai kelebihan, sampai menambah rumbel, sampai ada sekolah yang kemudian kekurangan murid misalnya. Kan sesungguhnya desainnya itu kan itu bisa diatasi dengan PPDB ya. Penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi, prestasi, dan afirmasi. Di afirmasi itu ada jalur KIP, kemudian juga ada jalur kepindahan orang tua. Nah, tapi kan sesungguhnya mandat dari zonasi dalam PPDB itu adalah tidak hanya mengatur soal pada saat orang mendaftar sekolah, tetapi ada kewajiban mandatori yang harus dipenuhi oleh oleh pemerintah, apakah di level provinsi untuk pendidikan SMA, sederajat, SMK, dan LB, atau di kabupaten dan kota. Kalau jenjang itu adalah untuk sekolah dasar sampai dengan SMP misalnya. Untuk menyetarakan kualitas pendidikan agar tidak ada lagi stigma ini sekolah favorit, ini sekolah pinggiran. Tapi kan nyatanya tidak pernah berlaku,
sampai sekarang nih, Tidak kalau kita lihat selesai. tidak selesai. Orang tetap misalnya menganggap yang tadi Bang Suban sampaikan, SMA 7 itu tetap menjadi SMA favorit, orang menganggap SMA di Muala Warman itu SMA 1, SMA 2 tetap menjadi favorit. Tapi sekolah yang ada di pinggiran sampai hari ini kan tetap minim siswa kan. Nah, ini kan menjadi persoalan. Nah, kita ingin bagaimana pandangan, bagaimana cara melihat seorang Dhani sebagai bagian daripada generasi muda yang hari ini kan risau tadi melihat kejadian dalam minggu-minggu ini. Bang Rasidi, mohon izin, ini adalah dalam rangkaian pemerintah untuk mencerdaskan bangsa. Itu dimulai semenjak persiapan dari pranikah, nikah, sampai mereka kembali lagi menikah. Itu ada kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, yaitu salah satunya yang tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi gini Bang Rasidi, mungkin sebelum ke PPDB tadi, ini perlu harus kita atensi dan perlu kita dorong juga bersama-sama. Yang harus pertama kita lakukan adalah menonaktifkan kepala sekolah, guru BK-nya. Itu bukan cuma di satu sekolah itu aja, SMA, SMP, kalau perlu SD. Karena ini prosesnya sangat panjang, bukan cuma terjadi di 1 hari atau 2 hari. Tapi ini kita pisahkan dengan konsep peradilannya, tentang penegakan keadilannya, itu dipisahkan di satu sisi. Di satu sisi yang lain, pemerintah wajib bikin tim investigasi yang dianggotai oleh pihak internal maupun eksternal. Yang mana lembaga independen atau apalah itu harus dibentuk sesegera mungkin. Nonaktifkan kepala sekolahnya, nonaktifkan guru BK-nya atau BP-nya di tingkatan SMP, SMA, kalau perlu SD. Nah, setelah itu bikinlah step by step sampai dapat benang merahnya. Kenapa? Karena ini adalah cerminan dari sistem pendidikan kita. Bukan karena dia berani bawa pisau terus melakukan penusukan, enggak. Itu perlu keberanian yang betul-betul menghilangkan akal sehat. Artinya ada hal yang mendasar yang membuat dia berani. Ibaratnya sesuatu power yang sudah menghilangkan ketingkat warasan. Itu ada banyak faktornya, mungkin dari pihak ahli bisa menjelaskan. Itu tidak bisa tercipta cuma 1, 2, atau 3 detik waktu itu. Ini prosesnya sangat panjang. Entah itu ada indikasi bullying atau apakah itu benar atau apa, itu nanti lakukan investigasi. Karena para Rasidi ini akan menjadi referensi kita untuk kedepannya. Karena apapun yang dihasilkan dari tim investigasi itulah hasil yang kita alami saat ini, dan proses apabila ada kesalahan itulah yang harus kita perbaiki. Artinya di dalam kasus yang terjadi di SMA Negeri 7 harusnya tidak hanya kita lokalisir pada soal antara pelaku dan korban, tetapi kemudian bagaimana para pihak itu bertanggung jawab. Luas, ini sistem soalnya. Artinya kepala sekolah harus ditelusuri apa yang kemudian BK-nya apa perannya seperti apa, kemudian deteksi dininya seperti apa, seperti itu. Ya, betul. Dan makanya sebenarnya Mas itu kan seperti ini, yang ingin ini adalah bahwa ini kan bukan proses terjadinya, ini kan bukan hanya ujuk-ujuk terjadi, ada peristiwa sebelumnya yang membuat kemungkinan si yang bersangkutan tuh merasa bahwa ada beban yang berat yang harus diluapkan. Ada tiga faktor. Apabila SMP ataupun SMA, terutama SMP ya, selama 3 tahun atau 2 tahun mereka melakukan interaksi dan itu, apabila tidak ada ditemukan ada indikasi mengenai emosional atau apa, itu patut dipertanyakan. Karena seseorang apabila berbicara emosional itu ada step by step pembentukannya, ada interaksinya, ada hal yang mentalnya itu tertimpa ataupun ada mendapatkan dorongan agar step by step itu bisa
terlalu kan. Nah, itu yang kan kita tunggu kan. Sebenarnya kita tidak ingin masuk ke wilayah hukumnya sesungguhnya, tapi itu yang kita tunggu dari bagaimana proses dari penyelidikan ke penyidikan yang sekarang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian kan. Tentu kan sekali lagi kita ingin bagaimana sejauh mana pihak kepolisian itu menggali. Tadi misalnya kata Bang Suban tadi kan bagaimana sesungguhnya relasi antara korban dan pelaku tidak hanya di sekolah SMA 7-nya, tetapi bagaimana sebelumnya misalnya seperti Dan apa. ini berkaitan dengan apa yang kita terima saat ini, yaitu indeks pembangunan pembangunan pemuda. Iya. Nah, ini mohon maaf ya, karena ini terjadi di SMA 7 dan ini terjadi di jam pelajaran, itu yang bikin viral. Tapi kalau ini terjadi di perkampungan, Yang tadi Prof sampaikan. dan sebagainya, itu ya dianggap biasa. Tapi ini Ya, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab pendidikan. Kalau boleh dibilang ini sangat luar biasa. Dan mohon maaf, dalam beberapa hari yang kemarin, 1 atau 2 hari yang kemarin, kita mendengar kasus pembunuhan oleh seniornya senior terhadap ke junior UI. di salah Di satu UI, universitas UI. terkenal. UI. Nah, itu ini adalah gambaran pendidikan kita bahwa ada kesalahan. Ingat, apabila ini dianggap permasalahan yang anggap aja angin lalu atau tidak punya konsentrasi secara atau hanya sekedar hukumnya saja hanya dia hukum nggak bisa saja, menyelesaikan udah masalah. lewat. Artinya sekali lagi- Pendidikan kita akan hancur lebur. Artinya sekali lagi kan Bang Subhan, kita tidak hanya melihatnya sebagai sebuah peristiwa hukum yang kemudian nanti diadili apa di proses hukumnya misalnya, tetapi bagaimana latar belakangnya, bagaimana hal yang kemudian menyebabkan orang bereaksi seperti itu akan kita usut jauh misalnya. Sekarang saya ingin ke Pak Prof. Pak Prof, tadi kan ada menyinggung soal Dewan Pendidikan. Nah, bagaimana sesungguhnya fungsi Dewan Pendidikan? Karena kalau kita bicara Undang-Undang 23 2014 tentang Pemda itu kan jenjang SMA, SMK, LB itu kan ada di provinsi kan, Pak Prof. Pak Prof kan pernah jadi anggota di Dewan Pendidikan Kalimantan Selatan. Nah, sesungguhnya Dewan Pendidikan itu apakah sama dia menjadi pengawas? Kalau tadi di penyiaran kan ada komisi penyiaran misalnya. Apakah dia juga punya fungsi itu untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah, memberikan rekomendasi bagaimana memajukan pendidikan atau seperti apa? Jadi sebetulnya ada 3 lah di undang-undang. Di undang-undang Sisdiknas sudah ada sini, kemudian dilanjutkan di beberapa peraturan perundangan dan ada di peraturan menteri, Ya. Menteri Pendidikan. Nah, itu yang paling sebetulnya kan Dewan Pendidikan itu organisasi masyarakat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat. Nah, yang dianggap mewakili masyarakat, Dibentuk oleh pemerintah. Jadi mereka itu ditugasi untuk menangkap masalah-masalah ada dalam masyarakat, kemudian disampaikan ke pemerintah, atau menjembatani kalau ada persoalan antara masyarakat dan pemerintah. Nah, dan juga di sini yang terakhir itu bisa memberikan advokasi, bisa mediasi, bisa mengadvokasi masyarakat terhadap masalah-masalah yang timbul dalam pendidikan. Dalam peristiwa ini Dewan Pendidikan bisa berbuat, kan? Bisa berbuat. Nah, jadi bisa bisa mengadvokasi korban. Nah, ini kan yang bukan korban, yang ini kan yang pelaku kan. Nah, pelaku. Korban kan diwakili negara sudah. Kan korban diambil alih oleh negara. Oleh negara, iya. Dia negara dalam hal polisi mengambil alih. Jadi itu merupakan tanggung jawab polisi kan. Nah, yang tidak dilindungi, yang tidak diberikan advokasi, itu kan pelaku. Nah, bisa membantu pelaku, tapi bukan berarti membela yang salah kan? Iya. Nah, tapi memberikan hak-haknya. Nah, tapi sebetulnya itu kan dalam jangka waktu, dalam jangka waktu yang singkat lah, yang pikiran yang singkat. Nah, tapi sebetulnya berusaha juga jangan sampai terulang lagi ini kan. Artinya Dewan Pendidikan itu ada satu tugas meningkatkan mutu pendidikan. Tugasnya, jadi berbagai macam cara, mulai dari, jadi dia bukan hanya pada saat pelaksanaan, dari perencanaan,
Nah, sampai pada pelaksanaan itu di dalam undang-undang Dewan Pendidikan harus dilibatkan. Nah, artinya kan kalau Dewan Pendidikan dilibatkan, artinya kan ada yang melibatkan kan? Nah, yang melibatkan ini pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi atau kemudian spesifik dinas pendidikan? Tidak, Mak. Dia dilibatkan oleh kan proses misalnya penganggaran itu kan DPR. Ya, di DPR. DPRD. Kan harus melibatkan kan. Oh ya. Nah, kemudian ada menyusun perencanaan kegiatan. Nah, itu di dinas pendidikan kan. Nah, kemudian dalam pelaksanaan kan bisa di sekolah, di masyarakat. Nah, jadi dia bisa masuk sejak perencanaan sampai terakhir. Jadi mengawasi jalannya supaya mutu pendidikan itu terjamin. Selama ini masukan atau kemudian suara Dewan Pendidikan itu didengar nggak, Pak? Nah, ini masalahnya. Jadi ada kesalahan tentang pendanaan. Nah, di beberapa provinsi itu ada pos tersendiri. Dewan Pendidikan. Nah, di Kalsel itu masuk di dinas pendidikan. Lalu tidak berdaya. Nah, tidak berdaya. Jadi kalau seperti saya kan, nah itu karena kepala dinas pendidikan tidak suka, itu ketika saya ceramah dikeluarkan saya. Nah, dan anehnya kan ada pengurus dinas pendidikan ya, diam gitu kan, diam. Nah, saya karena ingin tidak mengganggu suasana, waktu itu kan bentik kan, ya saya keluar aja. Nah, kok kepala dinas pendidikan bisa mengeluarkan, memang duitnya. Nah, ini kan duit rakyat ini. Kegiatan itu kan dibiayai oleh APBD kan, masuknya lewat dinas pendidikan. Ini yang keliru. Nah, itu bagian dari kekerasan tanda kutip. Nah, itu di situ juga. Nah, maksud saya gini, polisi harus menyelidiki dari hulu ke hilir. Misalnya lah, lebih panjang lagi nih. Panjang lagi. Nah, itu ini kan saya ungkapkan ya. Saya bisa diminta jadi narasumber. Terkait ini nih. Terkait seluruhnya. Siap kita. Sambil ngopi kan sebenarnya. Ya, Prof. Ya kan kalau memang kita memaknai tadi substansi filosofis anggaran, ya misalnya kan seperti itu kan. Kan hanya dicantolkan di dinas pendidikan, tetapi bukan berarti Dewan Pendidikan itu di bawahnya kepala dinas pendidikan. Nah, kan ketika ada relasi seolah-olah merasa di atas kemudian ini di bawah, ini kan ini kan pakom nih. Oh, sekarang sudah ada. Sekarang pakom kan? Karena kan sangat tergantung dengan dinas pendidikan. Nah, tapi Dewan Pendidikan masih ada kan? Masih ada. Tapi saya sudah berhenti. Saya mau mundurkan diri. Yang diminta masih bisa, mau apa lagi? Nah, itu catat aja Pak. Saya tidak mau jadi Dewan Pendidikan. Nah, masa saya sama anak buahnya, itu hadir, jangan memberi materi. Memang maunya, Ya itulah makanya tadi Bang Rasidi. Itulah tadi kita menyampaikan bahwa persoalan pendidikan ini bukan hanya kekerasan yang ditunjukkan melalui sikap perilaku langsung, tapi juga mulai kebijakan. Nah, kebijakan bukan seperti model-model seperti yang diceritakan Pak Prof Hadin itulah yang harusnya dihindarkan dalam dunia pendidikan. Karena itu tanpa sadar mengajarkan ke berikutnya, ke generasi berikutnya bahwa kita harus menggunakan kekuasaan kita untuk misalnya melakukan sesuatu terhadap pihak-pihak yang mungkin tidak sejalan atau tidak seini dengan kita, seperti itu. Kalau dari segi teoritisnya itu sangat berkaitan, Bang. Mungkin abang-abang pernah mendengar teori efek butterfly. Yang mana terpakkan kupu-kupu di lantak itu bisa mengakibatkan tornado di Meksiko. Nah, itu ya, karena cuma bagian hal kecil aja, tapi itu efeknya sangat besar. Menyebabkan angin. Bayangin. Kalau kita ngambilkan contoh, bagaimana kalau saat itu Prof Hadin ingin mengatakan kepada forum, tolong dipertegas aturan senjata tajam tidak boleh dibawa ataupun ditindak tegas, ibaratnya menyampaikan gitu. Tapi waktu itu kepala dinasnya menyampaikan, oh itu Prof Hadin diingerang. Ini dalam acara seminar kan ya. Hilangkan kesempatan untuk menyampaikan efeknya sampai ke sekolah. Ternyata peraturan itu tidak
jalan. Iya. Kan ambil contoh nih. Jadi ini tidak bisa kita lihat Sederhana. segala Secara dari sederhana segi nggak bisa. kecil. Ini harus kita lihat dari kacamata besar bahwa sistem pendidikan kita ada yang salah. Pemimpin kita harus bertanggung jawab. Ini sudah terjadi korban. Ini pemimpin yang mana nih? Pemimpin yang di mana? Sekarang saya ingin ini ditutup oleh Kang Tony. Sudah ditutup lagi. Tanya, Aja kan gini. Kita ingin sekali lagi ini menjadi momentum untuk kita melakukan koreksi total dan koreksi yang luas terhadap dunia pendidikan kita di Kalimantan Selatan agar pertamanya tidak terulang lagi, kemudian yang kedua tidak sekedar melihat peristiwa yang terjadi pada saat hari H antara dua orang siswa itu, tetapi lebih jauh kita mengevaluasi pendidikan kita, termasuk tadi misalnya bagaimana Dewan Pendidikan kita harus kita berdayakan, bagaimana kemudian tadi para stakeholder lain juga harus terlibat di dalam pendidikan kita, bagaimana kemudian PPDB itu harus kita kembalikan pada semangat PPDB yang benar misalnya, tidak boleh kepala sekolah ini kan kita kadang mendengar cerita nih, kepala sekolah dalam posisi yang tidak nyaman juga dalam PPDB. Di satu sisi dia harus menjalankan aturan bagaimana layaknya PPDB harus berjalan, tapi pada sisi yang lain tertekan dalam situasi-situasi ketika ini menitipkan ini menitipkan ini. Ini kan sesuatu yang sudah sangat umum di ruang publik, Bang. Ya, begini. Sekali lagi, ranahnya itu adalah bagaimana ketika kita memiliki cita-cita bersama, gitu ya. Cita-cita bersama itu adalah membangun kualitas pendidikan yang baik, ya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam cita-cita seperti itu maka Ini mungkin didukung oleh sistem sama ya kurang lebih ilmu Itu yang kita dorong. environmental justice yang baik, mulai dari bawah, mulai dari siswa, guru, kemudian lembaga institusi-institusi yang memayungi pendidikan, kemudian sampai Kementerian Pendidikan. Itu clear seharusnya. Nah, tetapi kan tidak clear. Banyak problem-problem, termasuk problem yang muncul seperti sekarang. Kenapa? Karena dalam dunia pendidikan itu kan ada dinamikanya. Nah, tetapi sekali lagi, kalau kita berkomitmen dengan aturan yang ada dan tidak memunculkan banyak pertanyaan publik, aturan yang ada itu dilaksanakan, maka sistem akan baik. Mekanisme yang dijalankan juga akan baik. Tetapi kalau kita inkonsisten dalam menegakkan aturan itu, disinilah ruang-ruang kesalahan itu akan muncul. Nah, lalu cerminan dari ruang-ruang kesalahan itu bisa saja dalam bentuk munculnya simulasi kekerasan di sekolah, kemudian adanya berbagai intimidasi, nah dan lain-lain, perilaku penyimpangan di dalam pendidikan. Nah, maka untuk itu kita harus mampu ada sebuah lembaga bersama. Tadi Dinda Dani bilang ada itu masuk kekerasan terhadap anak. Ingin Berarti harusnya Komisi Perlindungan Anak sendiri kita hadir lagi yang dapat memantau proses pendidikan itu dan betul-betul independen, tidak berafiliasi kepada lembaga pendidikan manapun, gitu kan ya. Tetapi dia benar-benar independen. Nah ini, dan ini harus diisi oleh orang-orang yang memang memiliki idealisme tentang pendidikan itu. Kalau diisi oleh orang-orang yang dalam tanda kutip tidak mempunyai komitmen yang jelas, maka itu juga akan mengulangi peristiwa-peristiwa sebelumnya. Nah, maka untuk itu saya lebih sepakat berpendapat bahwa ayo dibentuk tim independen, lembaga independen yang dapat mengawasi proses
pelaksanaan pendidikan kita. Kan Komisi Perlindungan Anak ada nggak suaranya dengan terkait Itu di persoalan? ranah hukum. Tapi kan mereka Ya, nggak tahu ini memang ya. Komisi Pelindungan Anak juga harus menegakkan itu. Nah, sehingga Salah ini. Tapi pengalaman kita berapa kali kegiatan kita kan akhir tadi kan tentang kekerasan di sekolah. Nah, karena pihak pengadilan itu menggunakan pasal tentang perlindungan anak. Dan kan situ ada peran Komisi Perlindungan Anak, kita undang tidak pernah datang. Wah, itu berarti harus perlu di Komisi Pelindungan Anak optimalisasi. Datang. Jadi memang Bang Rasidi ini saya usul nih kepada acara ngopi ini kan memang harus dibuat berlanjut ini. Karena ini kan persoalan besar yang sebenarnya tidak hanya berhenti pada persoalan yang terjadi musibah kejadian beberapa hari lalu. kan. Jadi ada sebenarnya proses panjang. Dan sebenarnya misalnya seperti ini kan. Ini contoh aja. Misalnya kita melihat balapan liar itu kan. Balapan liar itu mulai zaman saya di tahun 80-an, periode 85-an, 87-an itu ada. Dan tempatnya di situ di Jalan Ayan itu. Nah sampai sekarang ini selalu terjadi. Dan itu tidak pernah sampai sekarang tidak pernah bisa diselesaikan. Pertanyaannya kenapa? Walaupun mereka kucing-kucingan tapi nyatanya masih terjadi. Dan pelakunya itu yang melaksanakan sekolah semua loh. Ada pelajar SMA, ada pelajar SMP, ada mahasiswa. Ini semuanya anak-anak. Masih dalam proses pembinaan. Nah, ini memang harus kita ungkapkan semua. Apalagi tadi kalau kasus istilahnya bullying tadi ya, itu juga terjadi sejak dulu. Nah, jadi ini memang harus benar-benar diseriusi. Jangan kita menganggap ini hal yang biasa, karena dampaknya yang terjadi ini adalah tidak lepas daripada, ini pandangan saya ya. Tapi mungkin nanti silahkan ahlinya untuk memproses, mempelajari lagi, membentuk tadi tim untuk melakukan investigasi itu. Saya hampir berkeyakinan dengan melihat informasi yang di media bahwa ini ada proses bersama-sama mereka. Jadi ada sebenarnya sesuatu di dalam kebersamaan mereka itu yang tanda kutip yang perlu dicermati, sehingga muncullah puncaknya pada saat ini tadi. Nah, jadi ini bukan hal saja, dan mungkin masih banyak lagi hal-hal yang sama kejadiannya seperti tapi belum muncul ke permukaan. Nah, jangan sampai ini terjadi lagi. Ini yang perlu dilakukan penelitian, kemudian dilakukan langkah-langkah strategis seperti apa mengatasinya, dan yang paling penting ini kan muaranya menurut saya dan juga harus dicermati adalah mulai kebijakan yang tadi dialami Pak Prof Hadin tadi, itu jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Bisa seorang kepala dinas dengan tanda kutip melalui kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya dia bisa melakukan hal-hal seperti yang dialami oleh Prof Hadin. Padahal seperti yang disampaikan Bang Daniel, mungkin saja yang dibicarakan Prof Hadin ini akan bermanfaat dalam dunia pendidikan. Artinya bagaimana kita memperlakukan dan melihat peristiwa yang terjadi. Jadi gini, catatan pentingnya berarti sikap seperti itulah merupakan kekerasan yang tanpa disadari dilakukan terjadi, dan itu sebenarnya efeknya akan dilihat oleh generasi berikutnya atau orang-orang yang ada di sekeliling, dan orang sekeliling bisa saja mengikuti pola seperti itu. Ya, artinya bagaimana sekali lagi kita memperlakukan peristiwa ini, mengatasi masalahnya seperti apa, ini akan menentukan bagaimana kelanjutan ke depan. Kita tidak boleh melakukan pembiaran, dan kita apalagi satu hal penting, Pak Rasidi. Katanya kita ini punya konsep merdeka belajar. Kalau merdeka belajar, maka harus dipahami esensi merdeka itu seperti apa. Itu sesungguhnya poin pentingnya. Itu poin penting. Makanya substansi lain bahwa dari kita ngopi hari ini, kenapa kita membicarakan ini seperti ini dalam berbagai perspektif, sesungguhnya kan karena kita prihatin dengan pendidikan kita. Kita sangat peduli. Kita tidak mempersoalkan, bukan ada soal kebencian kita dengan satu pihak atau siapa misalkan, tidak. Tapi kita ingin adalah kontribusi kita untuk menyampaikan pikiran-pikiran kita, bagaimana sekali lagi ini tidak boleh terulang. Tanggung jawab kita ke masa depan. Tanggung jawab kita masa untuk depan. generasi masa depan. Itu poin penting. Terima kasih. Terakhir Bang Rasidi. Terakhir ada dua ya. Ini ada yang harus bertanggung jawab. Itu poin pertama. Yang kedua, jadikan ini momentum untuk perubahan di Kota Banjarmasin, di Kalimantan Selatan, yang mana indeks pembangunan pemudanya rendah. Jadi sekali lagi kata akhirnya adalah bagaimana kita memperlakukan peristiwa ini akan menentukan bagaimana ke depan. Kalau kita salah dalam memperlakukan, salah kita dalam mengusut, hanya melihat dari sisi permukaannya, maka kemudian jangan kaget kalau itu akan terulang lagi. Maka itu yang tidak boleh
kita lakukan lagi. Terima kasih Pak Prof, terima kasih Bang Subhan, terima kasih Kanda Fahri, terima kasih Dani. Dan demikian untuk kebersamaan kita ketika kita melihat bagaimana kasus kekerasan yang terjadi di salah satu sekolah di Kalimantan Selatan dalam beberapa hari ini. Sesungguhnya sekali lagi ngopi ini, diskusi hari ini tidak sekedar bicara tentang kasus yang terjadi dalam peristiwa itu, tetapi bagaimana kemudian kita ingin ini menjadi peristiwa terakhir. Bagaimana kita memperlakukan kasus ini dengan baik, bagaimana kita mengusutnya dengan tuntas, itu akan menentukan apakah ini akan terulang atau tidak lagi. Itu yang paling penting ke depan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.